Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amril Islam wa umuduhus salah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama dalam ngaji bareng. Ini adalah majelis ilmu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau bertemu dengan taman surga di muka bumi, hendaknya engkau ikut bergabung di taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa taman surga di muka bumi yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, hilakuz zikr. Taman surga itu adalah halakoh-halakoh, kumpulan-kumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita laksanakan bersama, lanjut dengan majelis ilmu, ini adalah menjadi sarana kita untuk kelak benar-benar berada bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada jamaah Pak yang bilang ke saya, Bu, Ustadz, berarti majelis ilmu itu taman surga? Ya. Ibu, saya bilang, dalam gambaran dunia mungkin duduk di masjid, mungkin duduk di tempat yang di situ diadakan pengajian, tetapi nilainya di sisi Allah sedang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang menyampaikan, Pak Ustadz, katanya mungkin karena majelis ilmu pengajian itu taman surga, saking enaknya taman surga itu Ustadz, makanya mungkin saya biasanya ngantuk di majelis ilmu itu, katanya. Oh, kalau itu bukan saking enaknya itu Pak, tapi mungkin sedang ngantuk saja atau godaan setan justru. Alhamdulillah. Ini pertama kali saya hadir Pak di masjid ini. Alhamdulillah, masjidnya nyaman sekali, terbuka, senang sekali berada di sini. Waktu saya cari di Google Map tadi, memang ada banyak masjid Nurul Huda ya Pak ya. Saya lihat ada beberapa, hampir salah klik tadi di Google Map-nya.
Mirip-miripnya banyak. Memang masjid itu kadang banyak yang mirip Pak namanya. Saya ngisi di Ketintang, itu ada Baitun Nur, ada An-Nur miliknya PLN, sama-sama PLN. Ada PLN yang depan, ada PJB. Itu sempat juga keliru. Masjid kadang disesuaikan namanya dengan kantornya kalau di kantor. Saya mengisi Pak di Bank Indonesia, Jalan Pahlawan, Surabaya. Itu unik masjidnya Pak. Nama masjidnya Baitul Ihsan. Saya nanya, Pak, saya bilang kepada takmirnya, biasanya masjid itu diberi nama sesuai nama kantornya. Kalau PLN, An-Nur, Baitun Nur. Nah ini apa filosofinya kok Baitul Ihsan? Nah, itulah Ustadz katanya, dulu kami rapat, mau dinamain masjid apa ini Bank Indonesia? Ada yang usul Ustadz katanya, masa mau dinamain Baitul Fulus katanya Pak, karena rumahnya uang kan. Akhirnya bingung-bingung, Baitul Ihsan saja. Kalau disingkat jadi BI katanya. Oh begitu maksudnya. Maka insya Allah Nurul Huda ini cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan membimbing kita terus di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang agung, yang besar, yang luar biasa. Sebenarnya kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Misalkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sejarah hidup Nabi, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, di situ juga dijelaskan beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada sekitar 6 pendapat kalau menurut beliau. Nanti menurut ulama yang lain bahkan lebih dari itu. Kapan peristiwanya terjadi? Persisnya kapan? Salah satu pendapat adalah yang dikemukakan oleh Al-Mansur Furi, seorang ulama juga, yang menyebut terjadi di 27 Rajab tahun 10 kenabian. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi salah satunya menyebut di 27 Rajab. Dan inilah nampaknya yang diikuti, yang diambil oleh pemerintah kita. Di luar perbedaan pendapat ini, yang paling penting adalah pesan dari Isra dan Mi'raj itu. Tentu banyak sekali pesan hikmah di dalamnya. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita menjaga sholat kita, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kekhusyuan. Bagaimana agar kita menjaga sholat ini dengan penuh kekhusyuan, melaksanakannya dengan tidak ada rasa berat, tapi nyaman, nikmat dalam sholat. Tentu banyak poin, banyak hal yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari. Tapi dalam kesempatan ini, mungkin poin yang paling mendasar dulu agar kita dalam melaksanakan sholat itu nyaman, ringan, senang, nikmat, khusyuk. Poin paling dasarnya adalah setiap muslim hendaknya mengetahui betul tentang pentingnya sholat, urgensi sholat dalam kehidupan seorang muslim. Karena orang itu Pak, kalau sudah mengetahui betapa pentingnya posisi sholat dalam kehidupan seorang muslim,
maka dia akan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, karena ini hal penting sekali. Dia akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan menjaganya, karena ini penting sekali. Kalau kita ambil contoh, Pak, dalam urusan-urusan penting kita di kehidupan dunia ini, kita itu tidak akan main-main, Pak. Kalau itu penting. Urusan pekerjaan kita anggap penting, kita serius. Berangkatnya, pulangnya, apa yang menjadi tugas kita. Urusan bisnis yang ini sangat penting untuk pertumbuhan usaha kita, kita serius. Urusan ngurus sertifikat tanah kita misalkan, kita serius, Pak. Kita siapkan waktu, karena ini penting. Padahal semua contoh tadi itu sifatnya duniawi. Maka poin paling penting, mari kita kaji bersama pada kesempatan kali ini, betapa pentingnya urgensi dari sholat ini dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjaganya dan keluarga kita. Maka nanti sholatnya pun akan nikmat, akan serius, akan penuh kekhusyuan. Apa urgensi sholat dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Pertama, sholat ini adalah ibadah kaitannya dengan Isra Mi'raj yang kewajibannya, syariat, cara Allah mewajibkannya itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah untuk menerima perintah ini. Apa Pak maknanya? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan salat ini dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya. Salah satu keistimewaannya adalah dipanggil khusus. Artinya ini betul-betul sesuatu yang sangat-sangat penting dan serius. Kita Pak, kalau bupati, kalau gubernur, kalau presiden sampai turun tangan ibaratnya dalam satu hal, itu sesuatu yang dahsyat sekali. Allah memanggil langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tak begitu ketika Allah ingin mewajibkan puasa, Allah berfirman, wahyunya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihi salam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu pula ketika Allah mewajibkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Begitu pula ketika Allah memerintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Salat banyak ayat perintahnya dalam Al-Qur'an, tetapi proses kewajibannya itu dipanggil khusus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap ini sangat dahsyat, sangat penting. Nabi menganggap ini sangat penting. Maka Nabi berangkat. Lalu kita umatnya menganggap ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang ala kadarnya, sesuatu yang ya kalau sempat dilakukan, kalau tak sempat tidak dilakukan, kadang diundur dengan kesibukan kita. Di mana kita di hadapan Allah yang menganggap ini sangat penting? Di mana kita di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganggap ini sangat penting, sampai melalui perjalanan khusus
yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkan Pak poin pertama ini, betapa agungnya salat. Malu kita Pak kalau hanya karena bisnis, hanya karena pekerjaan lalu tak salat. Sementara Allah penggenggam jagat raya alam semesta menganggap ini sesuatu yang penting. Siapa kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini sesuatu yang penting. Ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sekaya apa kita? Seberkuasa apa kita di hadapan Allah? Lalu menganggap ini sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang bisa ala kadarnya. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jauh ketaatan kita, kemuliaan kita di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari Pak kita lihat proses terjadinya atau kisah yang diabadikan baik dalam hadis, baik dalam ayat Al-Qur'an yang dahsyatnya luar biasa. Dalam surat Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surat An-Najm surat 53 dikisahkan tentang proses mi'rajnya Nabi, naiknya ke langit ketujuh. Kalau tadi Isra-nya surat Al-Isra ayat pertama, lalu mi'rajnya di surat An-Najm dimulai dari ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan seterusnya kata Allah, dan Allah pun mewahyukan apa yang ingin diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Nabi diajak mi'raj, bahkan melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada peristiwa Isra dan Mi'raj saat berada di Sidratul Muntaha. Dan kisahnya itu Pak diabadikan dalam hadis, banyak hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Di antaranya ada juga hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim. Kita tahu pertama diwajibkannya itu Bapak Ibu sekalian 50 waktu sehari semalam. Lalu saat Nabi akan kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6, Nabi Musa, dalam hadis itu disebutkan, kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu
umatmu akan kesulitan melaksanakan kalau 50 waktu. Maka kembali Pak menghadap Allah, minta keringanan, dikurangi 5. Mau kembali lagi bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan, umatmu akan kesulitan. Terus Pak, dalam hadis itu Nabi bolak-balik menghadap Allah sampai ketika sudah diwajibkan 5 waktu, Nabi Musa masih memberi saran untuk kembali meminta keringanan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu. Aku sudah bolak-balik kembali menghadap Tuhanku sampai aku malu rasanya untuk kembali lagi. Jadi kata Nabi Muhammad, sudahlah. Coba lihat hadis ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta keringanan untuk urusan perintah Allah kepada beliau. Nabi disuruh sholat malam, Nabi tidak minta keringanan. Dalam hadis sampai bengkak kaki Nabi untuk sholat malam. Nabi tak minta keringanan Pak. Disuruh hijrah Nabi laksanakan, disuruh apapun oleh Allah Nabi tak minta keringanan. Tapi malam Isra Mi'raj itu Nabi minta keringanan kepada Allah. Bukan sekali Pak, bukan 2 kali, tapi berulang-ulang Nabi meminta keringanan kepada Allah sambil menahan rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi tadi, aku malu kepada Tuhan. Menahan rasa malunya di hadapan Allah, bolak-balik minta keringanan. Yang Nabi tidak pernah minta keringanan itu kalau untuk dirinya. Untuk siapa Nabi menahan rasa malu, meminta keringanan bolak-balik? Itu untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sayang pada kita Pak, agar kita melaksanakannya dengan nyaman, tidak membebani kita, agar kelak bisa bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang masih enggan untuk sholat, malas untuk sholat, azan berkumandang, enggan untuk sholat, malas untuk sholat, malu dia kepada Allah, malu dia kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah belani kita sampai berulang-ulang minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang Pak, kalau sudah hawa nafsu, setan menggoda, kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal begitu. Maka majlis ilmu ini mengingatkan kita dengan yang seperti ini. Kadang-kadang katanya Pak, kalau sudah hawa nafsu menguasai, setan membisiki, malas. Sampai ada Pak yang dengar cerita itu mikir Pak, Ustaz berarti bolak-balik ya Ustaz, Nabi menghadap Allah. Iya. Lalu setelah 5 diminta balik lagi oleh Nabi Musa, beliau tidak balik lagi. Ya, karena malu ya. Luar biasa Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang nyeletuk Pak. Lah iya Ustaz katanya, coba Nabi mau balik sekali lagi aja Ustaz kata. Lumayan nanti dikurangi lagi Ustaz kata. Ini yang agak-agak malas ini Pak. Harus semangat Pak. Kadang-kadang kita begitu Pak, perlu kita ingat-ingat ini. Maka azan berkumandang itu segera. Kadang-kadang azan itu ibu walaupun sholat di rumah misalkan, dahulukan kalau tidak ada udhu. Kadang-kadang azan itu berat mendengar azan. Ibu-ibu sebagian Pak, bapak juga demikian. Azan zuhur apa katanya? Loh, kok azan zuhur sih katanya. Belum apa-apa sudah azan zuhur. Tiba-tiba setelah sholat garap apa di rumahnya, azan asar. Apa kata dia? Loh, kok azan asar sih katanya. Berat dengan azan tubuh. Katanya Bapak Ibu, satu-satunya azan
yang tidak pernah dikomplain oleh kita itu hanya azan maghrib di bulan Ramadan saja. Tidak ada yang komplain tuh Pak. Bahkan ditunggu sejak sahur, ditunggu itu. Bilang ke cucunya, nanti azan maghrib jam berapa nanti. Jadi Pak, mari kita semangati diri kita. Ini sangat penting. Allah menganggapnya penting. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya penting. Sampai dipanggil secara khusus menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinikmati sholat ini karena ini sesuatu yang sangat urgent dalam agama kita ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sholat ini Allah letakkan dalam rukun Islam yang nomor 2, langsung setelah rukun Islam yang pertama, syahadat, yang menjadi pintu masuk seseorang kepada Islam. Maknanya kalau orang itu sudah bersyahadat, mengaku muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka langsung Pak, setelah syahadat rukun Islam pertama, amalan yang harus dia kerjakan langsung adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Langsung terkena kewajiban itu. Kalau dia masuk Islam, kapan dia masuk Islam? Maka di waktu itu masih ada waktu sholat, dia sudah wajib melaksanakan sholat itu sesuai kemampuannya. Dia belum hafal doanya, zikir saja apa saja, kata para ulama itu, tapi sholat. Dia ikuti ruku sujudnya, mungkin dia berjamaah dulu, dibimbing oleh yang lain. Langsung setelah dia mengucapkan syahadat, maka kapan dia mengucapkan syahadat? Di waktu itu ada waktu sholat, maka dia sudah terkena kewajibannya. Berbeda dengan rukun Islam yang lain Pak. Rukun Islam yang lain setelah orang bersyahadat, misalkan zakat, masih ada ketentuan yang tidak langsung. Kalau zakat fitrah, ya nunggu bulan Ramadan, Idul Fitri. Kalau zakat mal, masih perlu dicek apakah sudah memenuhi minimal nisabnya, hartanya, atau juga sudah memenuhi setahun kepemilikannya. Tentu kalau dia baru masuk Islam belum. Kalau puasa masih nunggu, yang wajib Pak, nunggu bulan Ramadan. Haji, nunggu waktu haji dan nunggu kemampuan dia. Tapi sholat langsung setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya ini sangat pokok dalam Islam. Maka kalau ada orang mu'allaf Pak, dibimbing sholat. Kapan waktu dia mu'allaf? Waktu sholat itu dia tidak lagi melewatkannya. Cuman ini Pak, maaf hati-hati. Ada orang yang ternyata mu'allaf, pengen masuk Islam, tetapi ternyata pura-pura, modus Pak. Nah ini karena di masjid perlu saya sampaikan Pak. Karena ada satu masjid, saya juga mengisi di situ, itu sempat mengalami kasus ini. Ada yang mau masuk Islam di masjid itu, dia bercerita begini. Lalu kemudian tentulah welcome, takmir, welcome saja. Alhamdulillah, saudara kita mau masuk Islam, saudara seiman nanti. Maka disyahadatkanlah Pak di masjid itu. Lalu difoto oleh takmirnya. Lalu dia pun bercerita, untuk syiar ya Pak ya. Lalu dia bercerita kepada takmirnya, curhat kalau dia ini punya keterbatasan, nanti keluarganya mengusirnya sejak keinginannya masuk Islam. Akhirnya dia minta bantuan kepada takmir, atas kesepakatan jamaah dibantu Pak yang baru masuk Islam.
Diuploadlah ke Facebook oleh takmir sebagai syiar, alhamdulillah pagi ini ada yang masuk Islam di tempat kami, dibimbing. Apa yang terjadi Pak waktu diupload itu? Ada yang komentar, loh katanya, orang ini minggu lalu juga baru masuk Islam di masjid saya, katanya. Komentar yang lain, Pak, oh iya 2 minggu lalu di masjid saya. Jadi nampaknya orang ini punya program setiap Ahad pagi masuk Islam, Pak, nampaknya. Beberapa masjid. Ternyata usut punya usut modus penipuan. Hanya hati-hati, Pak. Kadang-kadang orang itu sekarang menipu itu macam-macam, bahkan berbau agama pun ditipu. Saya pernah cerita, Pak, di tempat lain ada tergiur jamaah saya perumahan syariah. Perumahan syariah bagus, Pak, tapi ada penipuan berkedok perumahan syariah. Saya Ustadz cerita, sudah ambil Ustadz di perumahan syariah. Ibu kenapa tidak ngecek legalitasnya? Sudah Ustadz, tapi saya tidak rinci mengeceknya. Kenapa? Ya karena saya tergiur Ustadz, katanya tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Ini penipuan, Pak, bodong. Saya tanya, akhirnya benar Bu seperti itu? Benar sih Ustadz, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Tapi ada satu lagi Ustadz, apa? Tanpa dibangun sama sekali Ustadz, katanya. Kasihan saya itu, Pak. Maka harus juga cek and recheck, Pak. Mungkin kalau ada yang mau masuk Islam, kita perlu cek and recheck. Mungkin KTP-nya, asal usulnya, agar kita sama-sama menjaga agama ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sholat itu, Pak, langsung dia melaksanakannya ketika dia sudah mengikrarkan syahadat. Dan betapa pokoknya sholat ini, pada poin kedua ini, tidak bisa ditinggalkan sholat itu dalam keadaan apapun selama dia masih mukallaf, selama dia masih terbebani hukum syariat, selama dia tidak gila, selama dia bukan anak kecil. Sholat juga ada syaratnya, selama dia tidak haid, tidak nifas. Pokoknya kalau dia mukallaf, terbebani syariat, tidak haid, tidak nifas, maka dia wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun posisinya. Ini agak berbeda, Pak, dengan rukun Islam lainnya selain syahadat dan sholat. Kewajiban pada rukun Islam lainnya itu, Pak, selalu diikat dengan mampu atau tidak mampu secara umum. Misalkan tentang puasa, puasa itu wajib, Pak, kutiba alaikumusiyam. Tapi apakah semua orang wajib puasa, sakit tidak sakit, perjalanan tidak perjalanan, tua lansia pun yang sudah gemetar tidak kuat, apakah tetap wajib puasa? Ternyata tidak. Puasa itu masih ada syarat mampu bagi yang mampu. Kalau dia sakit, Pak, boleh tak puasa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Kalau sakit terus menerus, tak bisa lagi puasa dia karena mahnya akut misalkan, maka dia membayar fidyah. Lansia yang dia tak kuat, lemah, bahaya pada fisiknya, dia bisa membayar fidyah. Puasa begitu, Pak. Zakat tadi sudah disebut, ada nisab, ada haul. Artinya kalau tidak mencapai itu, dia tak terkena kewajiban zakat. Ibu-ibu bisa cek nanti, nisab minimal itu ada perbedaan pendapat ulama, tapi secara umum adalah yang memiliki emas 85 gram emas atau senilai itu, tabungannya senilai itu. Setelah diambil kebutuhan pokok-pokoknya, kalau masih sisa 85 gram emas, dihitung
sudah sampai setahun haulnya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ibu-ibu emasnya berapa bu di rumah? Istri saya alhamdulillah pak, emasnya terakhir 98 kilogram. Alhamdulillah. Mas istri saya. Masa Ustaz ya? Ya ini Pak, Mas Heri Rifan Halili ini Pak. Kata istri, kalau emas yang ini jangan berat-berat katanya. Jadi sekali lagi Pak, zakat masih ada nisab haulnya. Artinya wajib, tapi juga tidak semua dalam kondisi dia tidak mampu, dia fakir miskin, justru mendapat zakat. Bukan wajib mengeluarkan zakat. Haji man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melaksanakannya, mampu biayanya, mampu perjalanannya. Sekarang antrian haji itu semakin panjang Pak, makin panjang. Ada jamaah saya Pak, waktu saya bimbing umrah, Ustadz saya ini sudah daftar haji, tapi masih lama dipanggilnya, karena itu saya umrah dulu. Boleh Ustadz? Oh boleh Pak, saya bilang. Nabi pun dalam sejarahnya umrah dulu, tak ada masalah. Nah yang penting Bapak sudah persiapkan untuk hajinya sambil menunggu ada rezeki, bismillah untuk umrah tak apa. Waktu di sana saya hibur Pak. Pak saya bilang kepada semua jamaah, umrah ini sebenarnya juga disebut haji kecil. Karena amalan-amalannya mirip dengan haji, walaupun tidak semuanya. Maka disebut haji kecil. Waktu mau pulang Pak, saya ingat selalu Pak, datang ke saya beliau ini, sudah sepuh Pak. Ustadz katanya, boleh ndak Ustadz? Kan kata Ustadz umrah itu sama dengan haji kecil. Boleh ndak Ustadz? Kalau pulang dari sini, di depan nama saya itu sudah saya tulis hati Ustadz katanya. Saking pengennya ini, karena lama Mas Ustadz haji Ustadz. Umrah kan juga sudah mirip dengan haji. Pak boleh Ustaz, di depan nama saya beri hati. Saya lihat wajah beliau, saya bilang Pak, boleh Pak. Bapak pulang umrah, di depan nama Bapak tulis hati, tidak apa-apa. Karena umrah ini haji kecil. Cuman Pak, saya bilang, karena umrah ini haji kecil, maka H di depannya juga H kecil saja, jangan habis. H kecil, umrah. Kata beliau, enggak umum itu Ustaz, malu saya katanya. Baru saya ingatkan, Pak, niat kita tak boleh untuk itu. Niat kita ini untuk Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Beliau pun akhirnya menyadari itu Pak. Jadi betapa sholat ini Pak tak bisa ditinggal. Sholat berbeda dengan rukun Islam lainnya selain syahadat dan sholat. Syahadat pintu masuknya, sholat kita melaksanakannya sebagai yang paling pokok. Ra'sul amril Islam, kata Nabi, pokok segala urusan adalah diatur dengan Islam. Wa umuduhus sholat, dan tiang penyangganya yang paling utama adalah ibadah sholat. Maka untuk sholat ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mau dia perjalanan atau tidak perjalanan, beda dengan puasa. Mau dia sakit atau sehat, mau dia miskin atau kaya, mau dia masih segar atau sudah lanjut usia yang sudah sulit, apapun yang terjadi dalam hidupnya, selama dia mukallaf, sampai dia pun terbaring di rumah sakit, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Yang ada adalah keringanan dalam cara pelaksanaannya, bukan untuk meninggalkannya. Dia tak bisa diganti dengan fidyah secara umum. Dia tak bisa diganti dengan di hari yang lain. Kalau dia mampu untuk melaksanakannya, maka dia laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kondisi apapun yang dia mampu. Bagaimana Ustadz kalau kondisinya tidak suci? Padahal sholat syaratnya harus suci. Kalau dalam madhab Syafi'i Pak, dia tetap sholat. Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktunya. Adapun nanti dalam madhab Syafi'i,
dia pulang ke rumahnya, bisa dalam keadaan suci, dia ulangi sholatnya. Tetapi yang tadi tetap dia laksanakan untuk menghormati waktunya. Dalam mazhab yang lain tak perlu diulang, karena yang dilakukan sudah sah, sebab Allah tidak membebani di luar batas kemampuan orang itu, di luar batas kemampuan hambanya. Singkatnya bahwa tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun, mau dia perjalanan, tidak perjalanan, sakit, sehat, tua, muda, anak-anak, apa sudah lansia. Yang penting dia sudah mukallaf, anak-anaknya sudah baligh tadi, maka dia wajib dalam melaksanakan sholat ini. Mungkin ada yang berpikir, Pak, kalau begitu Ustaz, seolah-olah syariat ini memberatkan, seolah-olah sholat ini sesuatu yang menyulitkan. Harus sholat apapun keadaannya selama dia mukallaf, walaupun sedang sakit. Kayak sholat ini memberatkan, menyulitkan. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lihat betul-betul dalam setiap syariat Allah, termasuk dalam perkara sholat ini. Allah selalu memberikan syariat itu tidak akan melebihi batas kesanggupan hambanya. Sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan memberatkan hambanya, dan itu pun Allah memberi solusi-solusi, memberi antisipasi-antisipasi yang meringankan. Sudah diukur, selain sudah diukur, diberi antisipasi yang meringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak, sholat misalkan. Sholat itu, Pak, dilaksanakan 5 waktu yang wajib. Tapi dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi sakit yang sulit dia untuk sholat, maka sholat yang 5 waktu ini bisa dikumpulkan menjadi 3 waktu saja. Sholatnya tetap 5, tapi dikumpulkan menjadi 3 waktu saja dalam sholat. Disebut sholat apa, Pak, kalau dikumpulkan ini? Jamak, dijamak. Lihat, Pak, sudah sholat itu diukur. Sebelum kita ke masalah keringanannya ya, Pak, sholat itu sudah diukur, Pak. Hanya takbir, ruku, iktidal, sujud. Mana beratnya? Itu pun 5 waktu dalam sehari semalam, tidak 24 jam disuruh sholat terus, tidak. Mana beratnya? Secara logika manusia sehat saja, itu sesuatu yang tidak ada beratnya. Beda kalau kita disuruh dorong truk, Pak. Oh, sehari semalam 5 kali dorong truk, mungkin berat. Sholat gerakannya jelas. Sudahlah begitu, tadi saya tambahkan, keringanan-keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang perjalanan, yang sakit, 5 waktu kumpulkan jadi 3 waktu saja, yaitu disebut dengan sholat jamak. Zuhur dijamak dengan asar, dikumpulkan di satu waktu, bisa di waktu zuhur atau di waktu asar. Maghrib dengan isya dikumpulkan di suatu waktu, berarti jadi 2 waktu saja. Lalu subuh 3 waktu. Kalau dengan dikumpulkan itu masih berat untuk melaksanakannya karena alasan yang dibenarkan, pusing, Ustaz, sakit, sudah saya kumpulkan tapi juga nggak bisa saya berdiri, pusing kepala saya, atau di perjalanan sulit dia berdiri, kata Nabi, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa dengan duduk, fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tidak bisa dengan berbaring. Kata para ulama, bahkan kalau sulit berbaring pun dia mungkin tak bisa ada gerakan sedikit pun, dia bisa dengan isyarat, menggerakkan kedipan matanya dan sebagainya. Artinya kemudahan-kemudahan itu tetap diberikan oleh Allah dalam
keringanan-keringanan, walaupun sholat itu sudah diukur juga tidak akan melampaui batas kesanggupan kita. Begitu pula nanti Pak dalam ibadah-ibadah lain Pak, selalu Allah ukur Pak. Puasa itu Pak ada sahurnya, ada berbukanya, hanya sekian jam. Itu pun masih berat karena udzur yang syar'i. Tadi perjalanan melelahkan, sakit, boleh ndak puasa, ganti di hari yang lain. Hari yang lain juga ndak bisa Ustadz, karena ini sudah lanjut usia, ini sakitnya terus menerus menahun, cukup membayar fidyah. Apa yang berat dalam syariat Allah itu? Allah sudah ukur, Allah paling tahu kemampuan kita, maka Allah memberi syariat yang terukur, sudah diukur. Kalau ada yang masih berat dalam kondisi yang memang dibenarkan, Allah berikan keringanan-keringanan dalam pelaksanaan sholat, dalam pelaksanaan puasa itu. Begitu pula syariat-syariat yang lainnya. Jadi jangan merasa berat. Ini pokok rukun Islam kedua, tak ditinggalkan dalam keadaan apapun selama dia mukallaf, dan semuanya diringankan oleh Allah, diukur oleh Allah, dan masih diberikan kemudahan-kemudahan. Cuman kalau kita masih berat Pak, berarti bukan sholatnya yang menjadikan berat hakikatnya, tetapi kesadaran kita untuk melaksanakannya. Maka Allah menyampaikan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Maksudnya beratnya itu bukan karena salatnya, tapi karena ketidakkhusyuan kita, ketidaktergugahan hati kita untuk melaksanakannya. Adapun salatnya sesuatu yang terukur, yang telah banyak diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, singkat saja menjadi penutup kita. Kalau ada orang bertanya, nah ini kita lihat sholat itu Pak. Sholat itu diperintahkan untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dia belum wajib melaksanakannya. Sudah disuruh Pak, sejak dia belum wajib, untuk membiasakan. Muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'a sinin. Suruh anakmu untuk sholat kalau usianya 7 tahun. Wadribuhum, pukul dia dengan pukulan kasih sayang kalau hendak mau sholat kalau usianya 10 tahun. Mungkin dia belum wajib, tapi sudah segitunya Allah mengingatkan untuk kita membiasakan kepada anak-anak kita, sampai terus dilaksanakan. Sakit tidak sakit, perjalanan tidak perjalanan, terus baru kita tidak sholat Pak, baru selesai saat kita dipanggil menghadap Allah dalam kematian kita. Dan lihat apa penghormatan terakhir bagi orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah menutup mata. Penghormatan terakhir bagi dia adalah dengan cara disolatkan. Seolah ada pesan di situ, bawa solatmu dalam hidup ini. Sejak kecil kau diajari, walaupun masih belum wajib waktu itu dibiasakan. Setelah itu kau bawa terus, perjalanan ndak perjalanan, sakit ndak sakit terus. Baru ketika engkau meninggal selesai solatmu, dan gantian kami yang masih hidup memberikan penghormatan juga dengan cara mensolatkanmu. Artinya solat ini bekal hidup mati kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini menjawab Pak, kalau ada pertanyaan, jadi penutup kita. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, okelah solat itu sudah diukur, syariat Allah semua diukur, tak akan memberatkan hambanya. Okelah diberi keringanan-keringanan. Tapi mungkin ada orang masih berkata, tapi kenapa sih pakai diwajibkan itu? Kenapa sih pakai ada kewajiban sholat ini? Bukankah Allah maha kaya, maha tinggi, tak perlu, tak butuh ibadah dari hamba-hambanya? Benar, Allah tak butuh ibadah hamba-hambanya, Allah maha kaya, maha tinggi. Lalu orang berkata, kenapa sih kok masih diwajibkan? Dan ini yang membuat orang berat.
Walaupun ada keringanan tadi, bagi orang yang hawa nafsunya menguasai, masih menganggap itu berat. Maka jawabnya Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, dalam hidup kita saja Pak, di dunia ini, ada prinsip-prinsip yang tak bisa ditinggalkan. Walaupun dengan segala kemudahan, kenyamanan yang bisa kita nikmati. Saya ambil contoh, demi kebaikan kita. Saya ambil contoh. Ada orang wisata di laut Pak. Wisata di laut, di pasir, di pantai. Orang bisa menikmatinya, silahkan. Tetapi tetap Pak, ada aturan main yang ditetapkan untuk keselamatannya. Tidak boleh terlalu ke tengah. Kalau ombak tinggi diperingatkan untuk segera ke pantai. Ada prinsip-prinsip. Padahal ini wisata. Orang diberi kebebasan untuk menikmati pantai. Tapi tetap ada aturan yang mengikat dia. Kenapa? Untuk keselamatannya, untuk kebaikannya. Orang naik pesawat Pak, dia bisa menikmati pemandangan. Dia bisa cepat proses perjalanannya ke tempat yang dituju. Dia mendapat kenyamanan di pesawat, AC nyaman perjalanannya, bisa istirahat. Tapi tetap ada prinsip yang harus dipegang dalam penerbangan. Ada aturan main. Tidak boleh bawa ini ke dalam kabin. Kalau nanti ada turbulensi harus pakai sabuk pengaman, tidak boleh jalan kemana ke sana kemari. Kenapa untuk yang seperti itu kita faham dengan sefaham-fahamnya bahwa sebebas-bebas apapun kita, semenikmati apapun hidup kita, ada prinsip aturan yang itu semua untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Di jalan Pak, dipersilahkan kita menggunakan jalan raya itu. Mobil-mobil kita bayar pajak, kalau kita ibaratkan itu, silahkan. Mobil terbaik apapun kau gunakan, tapi ada aturan. Lampu merah kau berhenti di tepi yang kiri, tidak melewati batas marka. Kenapa untuk seperti itu orang tidak mengatakan, kenapa ini harus ada seperti ini, mengekang kebebasan saya, seolah tidak nyaman aturan ini. Kenapa orang tidak berkata demikian? Orang bisa memahami. Tapi untuk urusan agama, orang berkata, kenapa harus disuruh sholat? Kenapa harus disuruh menutup aurat? Padahal kalau untuk urusan dunia dia paham, dia sedang dieman, dijaga keselamatannya. Lebih dari itulah Pak, Allah ingin menjaga keselamatan kita, menjaga kebaikan kita, agar selamat kita dunia ini sampai nanti menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati sholat ini sebagai kewajiban kita, layaknya orang di jalan raya tadi Pak, ada aturan main tetap yang harus diikuti. Sebebas-bebas apapun, lampu merah berhenti. Begitulah kita. Kita nikmati hidup kita. Waktunya sholat, ya sholat. Ini untuk kebaikan, keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya Allah Pak, semangat ini meringankan kita. Kita disayang oleh Allah agar tidak stres pikiran kita Pak, ngurus pekerjaan-pekerjaan, dipanggil sholat, agar enjoy pikiran kita. Ada Allah yang maha kuasa di atas segala problem bisnis dan pekerjaan kita. Jadi nikmat secara psikologi itu, nikmat orang sholat itu. Ini kasih sayang Allah. Allah menjaga kebaikan dan keselamatan kita. Maka kalau sudah faham tentang pentingnya sholat ini tahap pertama Pak, untuk kita melaksanakannya dengan ringan, dengan nyaman, dengan penuh kekhusyuan. Cuman kadang-kadang kita masih suka berat Pak, sebentar lagi Ramadan. Kadang-kadang kalau tarawih Pak, jadi penutup kita ini Pak, itu orang berat Pak. Saya pernah Pak ngimami tarawih. Saya lihat jamaah Pak masih sehat-sehat. Ada banyak muda-muda, ada yang sehat-sehat. Saya coba Pak. Pernah sekali saya coba, 1 rakaat saya baca 1 halaman. 1 halaman. Agak cepat tadi Pak, saya baca 1 halaman. Tapi baru rakaat pertama Pak, saya baca 1 halaman 1 rakaat. Saya sudah
dibatui sama jamaah-jamaah itu. Dan batunya itu kayak batu ndak ikhlas itu kayaknya itu. Ham kanan batu, ham kiri batu, belakang batu, ramai Pak. Dalam hati saya sudah ndak enak. Dalam hati saya rakaat kedua sudahlah, kulhu sajalah kalau begini. Naik rakaat kedua saya betul Bu, saya baca kulhu. Dan betul Bu, kalau sudah kulhu surat Al-Ikhlas tidak ada yang batuk sama sekali, sehat walafiat semua. Sampai ada yang mikir kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas katanya, padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Kalau Al-Falaq ada qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas pun tidak ada kata Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas. Dia mikir sendiri, tidak nanya ke ustaz, dia simpulkan. Mungkin surat ini diberi nama Al-Ikhlas karena saya kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan sholatnya. Padahal ikhlas itu maknanya murni, memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, karena mungkin waktunya, kalau ada pertanyaan satu dua saya persilahkan, kalau tidak kita akhiri bersama dengan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang telah memberi pencerahan perihal sholat. Dengan pentingnya sholat ini, bahkan di beberapa semua masjid membayar untuk imam yang betul-betul fasih dalam melafazkan Al-Fatihah. Pertanyaan saya, kadang-kadang yang menjadi imam pada saat sholat duhur dan asar yang disirkan sebesar itu bukan imam yang biasanya dijaharkan. Apakah ini yang kita sebagai makmum mengikuti imam yang tidak dijaharkan ini, yang tidak fasih dan Al-Fatihahnya bisa batal sholat? Mohon tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi memang betul Pak bahwa imam itu kata Nabi dipilih. Yang pertama adalah kriterianya yang paling menguasai Al-Quran, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, pokoknya yang paling menguasai Quran. Kalau sama, yang paling memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus demikian sampai nanti siapa yang paling lebih tua nanti. Kalau sama terus siapa yang lebih tua. Jadi memang kefasihan, kesempurnaan atau ketepatan dalam membaca Quran ini salah satu syarat utama untuk menjadi imam. Nah, maka hendaknya dipilih Pak. Tapi kalau memang yang ada tidak semuanya paling bagus bacaannya, dipilih yang paling baik di antara yang biasa-biasa itu. Siapa yang ditunjuk yang berhak menjadi imam. Pertanyaannya sekarang, kalau ternyata yang mengimami ini tidak baik bacaannya, baik dalam sholat jahr atau dalam sholat sir, sama, imam ada syarat demikian secara umum. Bagaimana kalau tidak baik? Maka dilihat Pak. Nah, kalau kesalahan itu ada dua macam. Ada namanya al-lahnul khafi, ada namanya al-lahnul jali. Kesalahan yang ringan sama kesalahan yang berat. Kesalahan yang ringan itu Pak diantaranya sudah kurang dengung, itu kesalahan ringan. Kurang dengung, atau sudah dibaca panjang tapi kurang panjang. Harusnya misalkan 6 harokat dia baca cukup 2 harokat. Itu kesalahan-kesalahan yang ringan. Tapi kalau kesalahan yang berat itu yang pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek, atau mengubah huruf tertentu menjadi huruf yang lain yang maknanya berubah. Intinya ada kesalahan ringan, ada kesalahan berat. Kalau kesalahan ringan secara umum tidak ada masalah. Mungkin mengurangi kesempurnaan sholat, ya pahalanya, tapi secara umum tidak ada masalah. Tapi kalau kesalahan berat, dilihat lagi Pak, dirinci lagi. Kalau kesalahan berat itu
ada pada yang bukan rukun sholat, seperti bacaan surat-surat pendek, kesalahannya berat, itu bisa tidak sempurna sholatnya, tetapi tidak seberat kalau kesalahan itu ada pada rukun sholat. Kalau rukun sholat yang salahnya berat, Pak, nah itu bisa merusak sholatnya. Jadi kalau bacaan surat-surat pendek ini kesalahan berat, harusnya bukan ini jadi imam, tapi masih tidak seberat ketika kesalahan itu terjadi pada rukun sholat. Kalau sudah pada rukun sholat, ini bisa merusak sholat kita. Kalau kita tahu bacaan rukun sholatnya tidak tepat, maka kita tidak mau bermakmum, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya surat-surat pendeknya, kita masih bisa bermakmum di situ, walaupun itu tidak sempurna. Rukun sholat, kalau sisi bacaan yang dijaharkan biasanya adalah surat Al-Fatihah. Jadi minimal Fatihahnya itulah Pak harus benar. Minimal itulah. Kalau Fatihahnya masih benar, masih oke lah. Tapi kalau Fatihahnya salah, ini hendaknya tidak menjadi imam. Yang paling minimal adalah surat Al-Fatihah, karena dia adalah rukun dari sholat kita. Insya Allah kalau begitu Pak, kita semua upayakan Al-Fatihahnya sajalah minimal tidak keliru, tidak salah. Tapi kalau yang lain-lain kita berusaha, tapi mungkin sulit, itu tidak seberat ketika yang salah adalah pada bacaan Al-Fatihah dengan kesalahan yang berat. Ada Pak orang sudah dilatih bolak-balik masih sulit. Ya memang kondisinya Allah memaafkan Pak, tapi hendaknya dia tidak menjadi imam. Nah, imam dipilih. Karena ada yang sulit Pak, kasihan. Ada guru ngaji ngajar kepada orang yang sudah sepuh. Bu, kenapa sih kok tidak bisa melafadzkan dengan betul zal? Ada titiknya. Beda dengan dal yang tidak ada titik. Kalau zal yang ada titiknya, ujung lidah ke ujung gigi depan atas. Za. Kalau dal baru di dalam Bu, digusi dalam. Da, di, du. Kalau zal, za, zi, zu. Diulang-ulang. Kenapa tidak bisa-bisa Bu? Saya bukan tidak bisa begitu Ustaz. Ustaz tadi bilang ujung lidah ke ujung gigi depan atas. Masalahnya gigi depan saya sudah habis semua Ustaz. Kalau dipaksa kena gusi gatel Ustaz katanya. Yang seperti ini dimakfu Pak, karena memang sudah kesulitan. Cuman hendaknya dia tak menjadi imam ketika kondisinya. Jadi minimal Al-Fatihahnya harus tepat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, dengan adanya tawaran ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam dunia sholat, kalau puasa kan bisa diganti hari, zakat bisa dilakukan jika imamnya kerja. Bagaimana dengan sholat Ustaz? Berarti mungkin dulu waktu masih jalan, kita jalan jahiliyah, masih remaja suka sholatnya tuh bolong-bolong. Nah, apa dengan kalau boleh diganti sholatnya, tapi juga ada pendapat lain bahwa kalau tidak boleh itu bagaimana Ustaz? Ya. Baik. Jadi tentang mengqadha sholat ketika dulu meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Jadi qadha sholat ini Bu, yang disepakati oleh ulama, mengqadha sholat ketika memang yang disepakati ada qadha sholat itu ketika memang dia terlupa atau tertidur. Itu disepakati. Kata Nabi, kalau orang terlupa atau tertidur, maka setelah dia ingat, setelah dia bangun, dia langsung untuk melaksanakan sholatnya. Walaupun waktu sholat telah selesai. Itu disepakati. Nah sekarang, ini bukan lupa, bukan tertidur, tetapi sengaja tidak sholat di masa lalu. Apakah sekarang diqadha? Nah disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena tidak ada hadis secara tegasnya. Kalau tertidur, kalau lupa, ada hadis tegasnya.
Tapi kalau dia sengaja meninggalkan di masa lalu, tak ada hadis tegas. Karena itu para ulama nanti berijtihad dan memunculkan pendapat yang berbeda. Jumhur ulama, mayoritas ulama, 4 mazhab secara umum pendapatnya itu adalah tetap harus diqadha, tetap harus diganti. Yang dia sengaja tadi, dia harus bertaubat kepada Allah dan dia harus mengganti. Ini menurut mayoritas ulama. Bagaimana cara menggantinya? Teknisnya bisa macam-macam. Bisa setiap kali dia selesai sholat, dia sholat itu lagi sebagai qadha pada sholat-sholat yang dia tinggalkan dahulu. Berapa lama? Dihitung, diperkirakan. Saya dulu kira-kira tidak sholat 10 tahun sengaja. Maka berarti selama 10 tahun dia mengqadha. Bisa setiap selesai sholat, dia sholat lagi, sholat yang sama dengan sholat itu. Dan atau dia bisa langsung pada kesempatan waktu, misalkan subuh, duhur, bangkit lagi asar, maghrib, isya, lalu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus begitu. Dan secara umum Pak, mengqadha sholat ini tidak ada waktu yang terlarang karena dia mengganti sholat yang posisinya dia tinggalkan. Itu cara pendapat pertama yang mengharuskan qadha sholat. Tapi ada pendapat yang lain Pak, yang menganggap bahwa karena tidak ada hadis tegasnya, maka tidak ada qadha sholat bagi yang sengaja meninggalkan. Kalau tadi bagaimana kok bisa ada? Dia berpendapat begini, sedang orang lupa saja harus diqadha, sedang orang tidur saja harus diqadha, yang tidak sengaja saja diqadha, apalagi yang sengaja. Begitu cara pandangnya pendapat pertama. Apalagi sengaja, yang tidak sengaja saja harus kok. Tapi kalau pandangan yang kedua, kalau memang tidak disebut secara tegas, berarti tidak ada qadha sholat bagi yang sengaja meninggalkan. Lalu bagaimana caranya? Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, lalu dia perbanyak amal solih lainnya yang akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Maka perbanyak sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, sambil bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya di masa lalu. Ustadz bagaimana? Saya Pak, sejujurnya saya lihat orang yang bertanya. Karena ada 2 pendapat ini kita bisa memilih. Saya lihat orang bertanya, kalau dia Pak punya semangat, saya bilang qadha Pak, qadha Bu. Ini pendapat mayoritas ulama. Mudah-mudahan dengan itu Ibu semakin rajin sholat, diampuni dosa. Tapi kalau saya lihat orangnya sudah kurang semangat, cuman dia baru tahu, so, saya mau taubat, dulu saya banyak meninggalkan sholat, tapi kayaknya kurang semangat. Saya lihat-lihat orangnya kurang semangat. Kalau saya bilang Pak wajib mengqadha semua sholat yang dulu, saya khawatir, ya wes tidak jadi taubat saya Ustaz kalau begitu katanya. Lalu kan, maka disesuaikan dengan seperti apa yang kita hadapi. Tapi kalau pendapat, memang ada 2 pendapat ini yang memang ada dalam kajian fikih kita. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, ada satu lagi. Baik, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bicara masalah sholat. Saya pernah menjumpai satu daerah, kebetulan ada seseorang yang mengalami sakit keras, dan itu beberapa lama, sehingga beliaunya tidak bisa melaksanakan sholat atau menunaikan sholat. Tapi oleh para ulama di satu daerah itu disuruh mengganti anak-anaknya atau membayar orang untuk menggantikan sholat yang ditinggalkan oleh almarhum, karena mereka kalau dia sudah masuk meninggal. Bagaimana hukumnya? Saya mohon penyerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi secara umum Pak, kalau kita mengacu kepada dalil-dalil yang kuat
baik dalam Quran tentu sumber hukum utama dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Sebenarnya sholat itu dia pada masing-masing kita, tidak bisa diganti oleh anak-anak kita ketika kita meninggal atau mengupah orang lain untuk melaksanakan sholat kita. Agak berbeda nanti dengan puasa, Pak. Kalau puasa ada hadis khusus bagi yang punya hutang puasa, soma'an huwalihu, dia meninggal tidak sempat bayar, padahal ketika hidup dia mampu bayar. Kalau dia ketika hidup tidak mampu bayar, memang sakit terus sampai meninggal, tidak perlu ada puasa anak-anaknya. Tapi ada sehatnya dia, ada sehatnya, tapi dia tidak mengganti, lalu meninggal, memang ada hadis walinya atau anak-anaknya berpuasa untuk puasa yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi kalau sholat tidak ada hadis secara khusus. Karena itu inilah yang membedakan sholat dengan yang lainnya. Karena itu Pak, hendaknya dalam kondisi sakit pun seseorang diajari untuk sholat, diajak untuk sholat semampu dia. Di sampingnya dibisikin, dituntun, itulah yang bisa dilakukan. Tapi saya tidak menafikan, Pak, bahwa nanti kalau kita kaji dalam kitab-kitab fikih, memang ada saja pendapat-pendapat sebagian seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi pendapat-pendapat ini kalau kita lihat bukan pendapat yang kuat, bukan pendapat yang punya dasar yang kuat. Dia mungkin mengkiaskan nanti dengan puasa dan sebagainya, tetapi tidak ada dasar yang kuat karena ada kaidah menurut para ulama untuk ibadah ini sebenarnya masing-masing tidak bisa dikiaskan satu dengan yang lainnya. Sehingga saya katakan ada pendapat begitu kalaupun kita mau cari dalam kitab-kitab fikih, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang bisa kita ambil. Sebenarnya yang paling bisa kita ambil adalah sholat dalam kondisi apapun sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang sulit, sholat sesuai kemampuan kita dalam mazhab Syafi'i, nanti kalau dia sembuh, dia sholat lagi yang sempurna. Tapi tidak ditinggalkan, tidak juga disuruhkan kepada anak-anaknya ketika dia meninggal atau mengupah orang lain. Ini pendapat yang lemah, walaupun ada pendapat begini, karena tidak didukung dengan dasar yang kuat baik dalam Quran atau dalam hadis. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebelumnya mengingat konsumsi sarapan nasi dalam perjalanan dari barangkali ada yang mau didiskusikan lagi, pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu ada lagi. Mohon maaf Ustaz. Terima kasih Pak menyambung. Saya juga ini mohon maaf, ini saya temui di Jawa Tengah. Jadi kita sehabis melaksanakan sholat Jumat, juga kita masih melaksanakan sholat zuhur. Nah, mohon bertanya ini apakah hukum dasar membuat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jumat itu Pak pengganti zuhur bagi yang memang melaksanakannya, apalagi khususnya bagi laki-laki yang memang diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi tidak perlu lagi sholat zuhur, karena sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam bab ini. Jadi kalau dia sudah Jumat, ya dia tidak sholat zuhur. Kalau dia luput dari sholat Jumat karena uzur yang syar'i, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur. Jadi secara umum tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jadi Jumat menggantikan zuhur. Yang ada perbedaan pendapat itu Pak adalah apakah sholat Jumat itu bisa dijamak
dengan sholat asar. Nah, di sini baru ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau zuhur dengan asar kan memang bisa dijamak. Tapi kalau sholat Jumat dijamak dengan sholat asar, bisa atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kenapa? Ya tadi, sebagian berpendapat bahwa ya posisi sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Karena itu berarti dia boleh dijamak dengan asar. Tapi sebagian berpendapat enggak. Ini berbeda, sholat Jumat ini memang pengganti zuhur, tetapi berbeda secara tata aturan. Dia hanya 2 rakaat, dia ada khutbahnya, berarti tak bisa dijamak dengan sholat asar. Jadi perbedaannya di situ nanti, apakah bisa dijamak dengan asar atau tidak. Tapi kalau dia sudah sholat Jumat, maka tak perlu lagi dia sholat zuhur, karena memang ini menggantikan posisi sholat zuhur. Demikian Pak. Secara umum demikian, tidak ada dalil yang menyuruh masih harus sholat zuhur, tidak. Mungkin dia sholat sunnah. Sholat sunnah bisa 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah dia sholat Jumat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita masih belum ada tanda-tanda yang kita harapkan. Itu ibadah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ini saya nanyain Pak Suami. Pak Suami saya itu dulu umroh bahwa obat itu salah minum, jadinya kena kincir. Terus kalau di daerah langsung ditulis, itu kalau berangkat langsung diingat. Kalau setelah libur kan sudah dipakai sholat Pak Ustaz, sudah langsung diingat. Katanya ini Pak sholat itu, saya tidak sholat tadi itu berdoa saja gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Karena satunya yang kedua saya itu punya anak 2, yang satu lagi dan kubur sebesarnya memiliki mandor. Saya yang harus sholat nak sholat ibu itu jangan dikasih apa. Pokoknya sholat. Tiap hari saya umum sholat Pak Ustaz. Orang jadi orang tua itu kan kalau anak tidak sholat bagaimana Pak Ustaz? Tapi anak saya itu diam, soalnya saya tapi ada lagi. Mungkin takutnya nangis gitu Pak Ustaz. Saya itu sholat mas, ibu jangan dikasih apa-apa. Pokoknya mas sholat dengan dia, jangan buat sholat. Masih jualan rame nanti tinggal Jumat anak saya kami sama lewat. Baiknya maksudnya sholat Jumat dia sholat. Makanya saya sholat malam, Pak Ustaz saya dikasih juta, terus saya berangkat. Saya gini, berdoa terus saja, ngubur. Dan itu kan semua gagal, Pak Ustaz yang mana itu ada pembalan, dia mau adanya di kelas. Kalau tanya beliau itu jangan itu, saya itu mau berangkat umroh. Saya nangis Pak Ustaz, nangis sekali. Alhamdulillah anaknya, ibu kumil itu kan kemelatan. Kumil anak takut tidak sholat, alhamdulillah sekarang belum bulan minggu kemarin itu berangkat Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya, saya dari orang tua, saya dosa mau ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi pertama Bu, Allah berpesan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu untuk sholat dan bersabarlah engkau dalam menyuruhnya. Jadi artinya terus dengan cara apapun, dan itulah kewajiban kita. Adapun nanti seperti apa, itu masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Tapi kita sebagai orang tua terus saja dengan berbagai macam cara mengajaknya ke masjid. Ayo nak ibu ditemani ke masjid, ada pengajian subuh. Pokoknya intinya wastabir 'alaiha. Engkau bersabar dalam mengajak anak keturunanmu untuk sholat. Dan itulah
tugas kita. Selebihnya masing-masing bertanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang masalah darah dan sebagainya, kalau memang itu sulit dihindari, Bu, pertama yang paling penting ketika mau sholat, ibu bersihkan, lalu ibu ikat. Maksudnya tidak darah itu diupayakan tidak mengalir kemana-mana. Jadi diperban misalkan, diatur sedemikian rupa. Ini sama dengan wanita yang istihadhah. Maka dia disempurnakan penjagaannya dulu. Seperti apa sebelum sholat, dilakukan agar dia tidak kemana-mana darahnya. Lalu setelah itu sholat. Walaupun pada saat itu menetes darah dan sebagainya, itu dimaafkan karena dalam kondisi yang memang dia tidak memungkinkan untuk itu. Jadi sekali lagi itu yang bisa dilakukan. Jadi ibu jaga dulu di awal, lalu setelah itu ibu sholat. Adapun ketika di dalam sholat keluar darah dan sebagainya, itu dimaafkan karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Demikian dalilnya secara umum bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan engkau. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang mendirikan sholat semuanya. Kita akhiri dengan doa, Bapak Ibu, karena MBG sudah datang. Tapi maaf Pak, doanya tidak langsung doa mau makan ini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.